Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sintai Lestari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi absensi berbasis Android untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Kita masuk ke materinya. Kita masuk dulu ke latar belakang. Perkembangan teknologi semakin cepat dan pesat, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi tersebut, membuat setiap orang mampu menciptakan berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam melaksanakan aktivitas yang mendukung produktivitas pada suatu pekerjaan. Dengan berbagai macam jenis aktivitas yang semakin kompleks dan padat, membuat sebagian orang memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat perkembangannya saat ini adalah handphone. Berbagai macam fitur pada handphone telah banyak ditanamkan. Nah, di mana-mana hampir setiap individu memiliki handphone. Seperti fiturnya itu adalah digunakan untuk pengolah image atau gambar dan video, pengolah dokumen digital, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lepas dari penggunaan operating system pada handphone. Seperti halnya pada komputer, handphone pun dapat diinstal bermacam-macam aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk pada tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama adalah menganalisa alur kerja pada proses input absensi karyawan. Yang kedua, membangun otomatisasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan menggunakan QR Code disertai foto diri dan LBS atau Location Based System secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java dan DBMS MySQL sebagai database-nya. Yang ketiga, menyediakan fitur yang dapat menampilkan dan membuat laporan dari sistem absensi karyawan sehingga lebih terstruktur dan mudah dimonitor pada aplikasi mobile sehingga karyawan dapat dengan mudah melihat dan mengevaluasi kembali kinerjanya. Apa aja sih yang akan kita bahas pada materi ini? Nah, yang pertama kita akan membahas proses, yang kedua otomatisasi sistemnya, yang ketiga adalah kelebihan, yang keempat kekurangan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Kita masuk pada prosesnya. Untuk metode pembuatannya, hal-hal yang harus kita persiapkan yaitu pertama adalah Android. Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile. Android ini juga menyediakan platform open source atau terbuka bagi para pengembang atau developer untuk mengembangkan dan menciptakan aplikasi baru buatan mereka sendiri yang nantinya akan digunakan untuk keperluan berbagai macam piranti atau device bergerak. Kedua adalah Java. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi pada objek atau biasa dibilang dengan Object Oriented Programming atau OOP. Java bersifat netral. Maksudnya, itu tidak bergantung pada suatu platform tertentu, melainkan mengikuti prinsip WORA atau Write Once and Run Anywhere. Yang ketiga adalah Google Maps. Google Maps adalah layanan atau teknologi pemetaan bumi yang memiliki fitur panorama 360 derajat, pemetaan jalan, rute, dan navigasi ke tempat tujuan dengan memanfaatkan citra satelit dalam proses pemetaannya. Yang keempat adalah MySQL. MySQL merupakan database management system yang bersifat relational database atau RDBMS dan juga bersifat open source atau terbuka dan telah mengadopsi teknologi client server model. Selanjutnya, untuk metode pembuatan kita juga menggunakan QR Code. Quick Response atau QR Code merupakan bentuk atau jenis evolusi dari kode batang berupa barcode satu dimensi menjadi kode matriks dalam bentuk dua dimensi.
QR Code bertujuan untuk mendapatkan respon pembacaan data yang lebih cepat dan menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat pula. Selanjutnya adalah Location Based Service atau LBS. Location Based Service atau layanan berbasis lokasi merupakan sebuah layanan informasi yang bisa diakses dengan perangkat bergerak seperti smartphone melalui jaringan telekomunikasi dan mampu menampilkan posisi letak, longitude, dan latitude secara geografis mengenai keberadaan dari perangkat bergerak tersebut. Selanjutnya adalah kehadiran. Absensi merupakan suatu aktivitas pendataan kehadiran dan juga bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi atau komponen pada institusi itu sendiri yang berisi data-data dari aktivitas kehadiran yang disusun atau diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada otomatisasi sistemnya. Pada otomatisasi sistem aplikasi absensi karyawan ini, di sini menggunakan diagram use case, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Kira-kira tampilan diagramnya akan seperti ini. Kemudian untuk tampilan aplikasinya, yang pertama menampilkan halaman login. Pada halaman login berisi tampilan awal saat membuka aplikasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan penerapan QR Code disertai foto diri dan lokasi sebagai validasi. Di sini pengguna memasukkan username dan password agar dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dan menentukan posisi login sebagai user ataupun admin. Yang kedua adalah halaman dashboard admin. Pada halaman dashboard admin terdapat 3 pilihan menu utama, yaitu download absensi, list karyawan, dan logout. Kemudian akan tampil halaman download absensi. Pada halaman ini, aplikasi akan menampilkan tabel list absensi dari database dan dapat mengunduh data tersebut ke dalam memori internal perangkat dalam format PDF. Kemudian adalah halaman list karyawan. Menu list karyawan menampilkan 2 tab menu, yaitu tab list user dan tab tambah user. Ketiga adalah halaman dashboard user. Menu dashboard user memiliki 4 menu utama, yaitu scan, absensi, history, dan logout. Selanjutnya akan menampilkan halaman menu scan. Menu scan bertujuan untuk menampilkan halaman aktivitas memindai barcode untuk melakukan input absensi. Kemudian ada halaman menu absensi. Menu absensi bertujuan untuk menampilkan tampilan input absensi secara manual yang berisikan tanggal, foto diri, jam, dan lokasi. Pada menu absensi terdapat 2 pilihan tab utama, yaitu tab hadir dan tab berhalangan. Kemudian ada halaman menu history. Menu history bertujuan untuk menampilkan informasi riwayat absensi yang sudah diinput user ke dalam database. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari aplikasi ini. Untuk kelebihan pada aplikasi absensi, yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan pegawai untuk input absen menjadi lebih singkat. Yang kedua, meringankan pekerjaan pegawai dalam merekap absensi bulanan. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya titip absen pada pegawai. Dan yang keempat adalah range lokasi absen ditentukan sehingga user tidak bisa absen pada sembarang lokasi. Untuk kekurangan pada aplikasi absensi ini yaitu yang pertama, harus menambahkan lokasi secara manual dalam database ketika ada lokasi kantor cabang baru. Yang kedua, belum adanya alert atau notifikasi ketika user terlambat untuk input absen. Yang ketiga, belum ada fitur pengajuan cuti berbasis Android dalam aplikasi. Kita masuk pada kesimpulan.
Kesimpulan untuk aplikasi absensi ini yaitu aplikasi berbasis Android dapat digunakan di area lokasi manapun yang sudah terdaftar dalam database dan kapanpun tanpa harus mengisi form absensi ke kantor terlebih dahulu. Yang kedua, aplikasi absensi berbasis Android ini dapat mempermudah proses pengolahan data absensi. Yang ketiga, pengguna baru lebih cepat memahami alur penggunaan aplikasi ini karena fungsi pada aplikasi sangat mudah dipahami. Yang keempat, aplikasi ini dilengkapi dengan hak akses yang berbeda di mana admin dapat mengelola dan menambahkan user login dan mengunduh data absensi ke dalam file berformat PDF. Yang kelima, aplikasi absensi berbasis Android ini menggunakan Android ID masing-masing perangkat sehingga tidak dapat sembarang masuk melalui perangkat yang berbeda. Yang keenam, sistem aplikasi ini dibuat dengan teknologi berbasis operating system Android di mana menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java. Yang ketujuh, basis data atau database yang digunakan yaitu MySQL. Yang kedelapan, penelitian ini hanya proses identifikasi dengan QR code, menampilkan device dan menampilkan report dari absensi pegawai. Yang kesembilan, membatasi akses login dan lokasi absensi. Yang ke-10, model pengembangan aplikasi menggunakan Agile Scrum. Nah, seperti itulah review mengenai aplikasi absensi berbasis Android. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata yang saya tuturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.